Shalom, selamat pagi. Kita bertemu dalam renungan hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk menetapkan tujuan atau memimpikan mimpi-mimpi yang baru. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan Allah yang senantiasa setia memelihara dan memberkati hidup kami. Kami bersyukur oleh kebesaran Tuhan. Dan kami berserah dan berseru untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Saudara, dalam nama Tuhan, memprihatinkan jika dalam kehidupan modern di era kemajuan zaman, justru kita lebih sering menemukan kasus penganiayaan justru dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya sendiri. Seorang koboi muda yang tidak mengenal Allah berpergian ke San Francisco. Ia hidup berpoya-poya dan menghamburkan uang dari hasil bekerja keras. Suatu malam ia berjalan terhuyung-huyung masuk ke kamar hotelnya dan tidur hingga larut malam. Sewaktu bangun ia melihat sebuah buku mungil di meja kecil di samping tempat tidurnya. Lalu ia mengambilnya, ternyata Injil Markus. Karena merasa jijik ia melemparkannya ke lantai. Malamnya buku itu kembali tergeletak di samping tempat tidurnya. Ketika melihat kitab tersebut tetap berada di tempat yang sama sampai pada hari yang ketiga. Kemudian ia memutuskan untuk membacanya. Dan akhirnya ia tertarik. Ia bersaksi, saya belajar bahwa anak Allah berkata kepada seorang yang lumpuh, dosa-dosamu sudah diampuni. Dan meskipun Yesus diperlakukan dengan sangat tidak adil, dia rela disalibkan demi menyelamatkan orang-orang berdosa. Saat itu, dia melihat kesalahan dan dosanya sendiri. Lalu ia bersujud memohon ampun dan merasakan damai sejahtera di hadapan Tuhan. Maka mulai hari itu ia pun berubah dan bertobat. Ternyata Injil diberitakan untuk menghancurkan hati yang keras dan menyembuhkan hati yang hancur. Saudaraku, dalam nama Tuhan, iman yang disertai dengan tindakan yang konsisten, mengisi hati dengan kebaikan, dengan kebijaksanaan dan pemahaman, serta jiwa penuh kasih, kita hidup dalam kasih Bapa. Pepatah Tiongkok kuno mengatakan, perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah. Ini adalah pondasi dasar yang harus kita miliki untuk meraih setiap impian. Tanpa mau mengawali dengan suatu langkah, walaupun kecil, maka kita tidak akan pergi kemana-mana. Sama halnya dengan ketaatan yang tidak datang dan terjadi begitu saja. Mungkin kita sudah bisa taat. Tapi untuk taat 100% memang butuh proses yang tidak mudah. Untuk beberapa hal kita mungkin bisa langsung taat, karena memang sesuai dengan keinginan dan kata hati kita. Namun untuk hal-hal tertentu yang sebenarnya kita sukai dan sangat berat untuk meninggalkannya, ketaatan kita benar-benar akan diuji. Tidak masalah jika kita jatuh bangun dalam prosesnya, selama kita mau terus bangkit kembali seperti bayi yang sedang belajar berjalan. Pada akhirnya kita bukan saja bisa berjalan dalam ketaatan, tetapi sampai berlari kencang menuju penggenapan janji Tuhan dalam hidup. Oleh karena itu, belajarlah menjadi orang benar agar selalu dapat bertindak dengan iman. Sebab siapa yang hidup dan percaya kepada Allah, maka Tuhan selalu setia dengan janjinya. Mari kita buktikan dengan memulai dari perkara-perkara kecil, dan lakukanlah dengan penuh ketaatan, agar seluruh rencana Allah tetap dinyatakan dan menjadi kebahagiaan dan sukacita dalam hidup kita. Amin. Nyanyian rohani kita hari ini, Ajarku Mengenalmu. Menjuah-juah, Shalom. Tuhan memberkati.